Kenapa larinya Hanafing itu kenceng? Karena ya omongan penonton di tribun, makanya daging kuda katanya, makanya bisa larinya kenceng. Koparsson. Oh, the goal! Oh, the goal! Selamat datang di Hiperbola Memori, program yang membahas dan bercerita bintang-bintang dan legenda sepak bola Indonesia pada zamannya. Dalam episode pertama kita kali ini, bintang tamu kita adalah Hanafing. Muhammad Hanafing Ibrahim atau yang akrab disapa Hanafing merupakan salah satu legenda tim nasional Indonesia. Pria kelahiran Ujung Pandang 20 Juni 1963 ini merupakan salah satu punggawa tim nasional ketika meraih medali emas SEA Games di Filipina tahun 1991. Karir sepak bola Hanafing sudah dimulai sejak di bangku sekolah pada tahun 1978 dan tahun 1979. Hanafing kala itu mampu membawa Sulawesi Selatan meraih juara kedua di Pekan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau POPSI. Di tahun 1979, Hanafing masuk ke dalam skuad PSM Junior Makassar Suratin Cup dan meraih juara ketiga. Karir sepak bola profesional Hanafing dimulai ketika dirinya bergabung dengan klub Bima Kencana Makassar Galatama di tahun 1980-1982. Ketika itu, Hanafing menjadi top skornya. Karir sepak bola Hanafing semakin berkilau ketika di tahun 1982 hingga 1990 saat di era kompetisi Galatama, Hanafing bergabung dengan Niak Mitra Surabaya dan berhasil membawa beberapa trofi untuk Niak Mitra. Moncarnya penampilan Hanafing di klub ini pun terpantau oleh pelatih timnas kala itu, Anatoly Polosin. Karir Hanafing di tim nasional terbilang membanggakan. Bersama rekan-rekan satu tim seperti Kapten Feril Remenhatu, Sudirman, dan pemain-pemain muda lainnya seperti Aji Santoso, Yusuf Ekodono, dan Robi Darwis, tim nasional Indonesia berhasil meraih medali emas SEA Games tahun 1991. Pak Nafing, ada satu yang menarik buat saya adalah saya pertama kali membaca Pak Nafing itu di berita Jawa Timur, judulnya Si Kijang dari Bima Kencana. Nah, bisa diceritakan itu Pak Hanafing? Jadi tahun 82. Tahun 82. Kalau enggak salah umur saya pasti 18 tahun. 18 tahun, ya. Jadi ketika ada Galatama divisi 2. Oke. Kemudian digabung karena Galatama divisi 2 kan waktu itu udah berkurang. Ya. Digabung jadi ke divisi 1. Nah, kita away pertama ke Tunas Inti, ke Jakarta. Tunas Inti Jakarta. Main di Senayan. Nah, setelah selesai lawan Tunas Inti, masih ada senior kami almarhum Roni Patina Sarani waktu itu masih aktif main. Setelah pertandingan selesai, kami kalah 1-0 juga lawan Tunas Inti. Kemudian Roni menawarkan ke saya waktu itu. Oh, iya. Datang ke bos saya, Pak Rianto Madilolo, minta Bos Tomo, ya, Bos Tomo kita panggil. Oh, iya. Itu kiri luarmu kasih saya aja ke Tunas Inti. Itu waktu itu. Tapi Bos Tomo jangan dulu karena kita masih ada away ke Surabaya. Lawan Niak Mitra di Surabaya. Niak Mitra di Surabaya tahun 82 ya. Tahun 81 lah. Oh, 81 ya. Iya. Akhirnya kita setelah Tunas Inti kita berangkat ke Surabaya. Lawan Niak Mitra. Nah, salah satu yang membuat saya kagum waktu itu, karena waktu di Tunas Inti kan di Senayan penontonnya tidak banyak gitu. Iya. Nah, datanglah ke Surabaya, kita diminta jam 1 sudah berangkat. Jam 1. Saya juga bertanya-tanya sama panitia, ngapain berangkat jam 1? Kita kan main jam setengah 4. 15.30 waktu itu kemarin. Iya. Enggak Pak, soalnya ini penuh penontonnya ini. Di Tambak Sari ya waktu itu ya? Ya nggak bisa masuk nanti. Akhirnya kita berangkat jam 1. Sampai benar. Itu kita mau masuk ke stadionnya itu udah susah. Hampir 1 jam kita di jalan itu. Sampai masuk ke stadion. Masuk ke stadion, lihat penonton. Wah, penuh stadion. Merinding juga kita. Wah,
gila nih Surabaya ini, karena Gitu ya? baru kita tahu kan kalau kita di Makassar main kan nggak sebegitu banyak. Jadi Artinya lebih ada banyak sih di penontonnya di Makassar. lebih banyak di ini ya di Tambak Sari dibanding Iya, Mata Angin ya. Masih di Tambak-Sari. Kalau di Makassar kan ada, tapi kan tidak seheroik begini kan. Iya betul. Akhirnya mulailah kita. Itu juga membuat kita semangat gitu. Nah, kita dimotivasi sama pelatih kita Gafar Hamzah waktu itu. Ya udah kita masuk main. Nah, Niak Mitra kesulitan mengalahkan kita. Bima Kencana. Iya. Karena ya semangat tadi itu. Iya. Semangat dibekali, memang bakat-bakat kita kan waktu itu rata-rata bagus-bagus tuh anak-anak Iya, muda kita, ya teman-teman saya lah di Bima Kencana. Nah, kita hanya kalah 1-0 juga. Nah, selepas itu malamnya Pak Basri sudah hubungi saya. Dia datang ke hotel, dia bicara dengan bos saya, kebetulan juga saya ada. Pak Basri minta, karena ini pesannya dari Pak bosnya katanya, dari almarhum Om Wenas. Iya. Pak Wenas, dia tertarik, itu kiri luarnya Bima Kencana. Nah, jadi malamnya itu dia ke hotel, dia minta, oke nanti tunggu kita pulang aja dulu. Nah, setelah saya balik ke Makassar, bos saya komunikasi dengan baik, kamu pilih mana? Tunas Inti kah atau Niak Mitra, Niak Surabaya. Mitra. Nah, kalau di Tunas Inti kan Jakarta. Iya. Saya hanya mengenal Roni Pati, hanya satu senior saya waktu di Makassar kan. Iya betul. Kalau di Niak Mitra saya punya teman banyak gitu. Waktu itu pemain-pemain Makassar yang ada di Surabaya cukup banyak ya? Iya banyak, ada Dula Rahim, ada Yusuf Male, Oh iya. Baco Peter, ada Hendrik Montolalu, ya, Betul, ada iya. Yance Lilipali, Iya. banyak lah. Artinya untuk saya bergabung situ kan pasti saya tidak adaptasinya Nggak terlalu susah. bisa cepat lah. Ya. Iya. Akhirnya saya pilih lah Niak Mitra. Sampai ke Surabaya, kan dulu Jawa Pos juga itu ada tuh. Iya betul. Dulu kalau nggak salah Jawa Pos sama Surabaya Pos. Betul. Semua beritanya hampir sama. Saya baca di situ Niak Mitra mengontrak si Kijang dari Bima Bima Kencana. Kencana. Iya betul. Nah Jadi kan penonton pengen tahu juga, karena waktu lawan kita lawan Bima Kencana waktu itu kan dia belum tahu bahwa bagaimana sih kalau Hanafing ada di Niak Mitra. betul. Nah, jadi pertandingan pertama yang sangat mengesankan saya, karena kan katanya begini, kalau Anda main di Surabaya, Anda main di Tambak Sari atau main di Republik Surabaya, ketika Anda jadi pemain inti pertama, pertama, terus Anda jelek, sudah selamat tinggal. Tidak mungkin kamu disupport lagi. Cukup kejam juga ya supporter Ya itu, Surabaya. ya. Jadi kita harus tampil, ya penampilan pertama harus bagus. Iya betul. Harus publik harus tahu bahwa inilah bintang yang didatangkan gitu. Akhirnya pertandingan pertama saya diturunkan lawan Arseto. Oh lawan Arseto. Nah, lawan Iya. Arseto. Saya masih ingat benar, lawan Arseto saya bikin 2 gol. Ya, satu saya syuting dari jarak jauh, satu saya heading pakai kepala. Waktu itu Arseto udah di Solo ya atau masih di Jakarta? Arseto Arseto masih Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Di Rawamangun kalau tidak masih di salah. Iya masih betul. Rawamangun. Nah, akhirnya saya bisa bikin 2 gol. Disitulah publik percaya bahwa benar mendatangkan pemain ini benar. Karena Niak Mitra kan jadi idola pada saat itu. Betul. Iya. Bukan idola Surabaya saja, idola se-Jawa Timur. Nah, itulah akhirnya mulailah nama ini dipercaya sama publik. Tapi itu pun saya belum dapat tempat aman sebagai pemain inti. Karena kan masih ada senior saya, Dula Rahim. Oh iya. Nah, nanti setahun kemudian baru saya permanen di inti. Di tim intinya. Setelah saya inti baru timnas itu tahun 84. Iya. Setelah dari waktu di Niak Mitra pertama kali tahun itu tahun sekitar 81 82 ya artinya. Di saat itu kan juga Niak Mitra juga cukup disegani. Ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah kan tahun 82 83 itu juara. Jadi begitu Juara ya, kita juara. gitu. Nah, menarik juga pada saat Pak Hanafing ya masuk di Surabaya. Waktu itu kan peran dari salah satunya dari Pak Basri. Tapi secara umum dari perjalanan karirnya Pak Hanafing jadi pemain sebelum kita masuk ke segmen yang lain, kira-kira pelatih dalam perjalanan karirnya Pak Hanafing itu
siapa? Pak Basri atau siapa yang ini menurut? Sejak saya masih usia Iya, sampai muda ya. Iya, yang cukup berpengaruh. Jadi semua punya andil lah. Iya, iya. Jadi saya sebenarnya bukan dulu pemain bola, sebenarnya bukan. Oh, Saya berangkat dari atletik. Jadi saya waktu SD, SMP itu pelari 100 meter. oh, Dan iya. saya sering juara untuk kota Makassar. Kan Iya, ada pertandingan antar dulu Popsi. Popsi, iya, iya, iya. Nah, kebetulan ada guru saya waktu itu dan dia juga pemain mantan PSM, kiper, Saleh Bahang. Saleh Bahang ini guru olahraga. Oh, Saleh Bahang. Nah, Iya. dia lihat saya punya talenta juga ada di sepak bola. Akhirnya dia bilang, coba kau latihan sepak bola. Akhirnya ada pertandingan Popsi pelajar se-kota Makassar. Saya diikutkan main. Saya belum punya sepatu waktu itu. Oh, Belum punya sepatu iya, iya. bola. Dibelikan, ini coba kau latihan sepatu bola. Ikut latihan. Dan saya ikut klub. Salah satu klub yang namanya Bango Putra di Karebosi ya. Iya. Di situ. Pelatihnya juga, pelatih saya sudah almarhum, Pak Kamaluddin Kasim. Nah, saya berlatih lah di situ. Nah, akhirnya ada kompetisi antar pelajar Sulawesi Selatan, sekolah saya mewakili. Karena di sekolah saya ini, di SD SMP saya, banyak pemain-pemain top. Iya, iya. PSM Junior, ada Tony Ho, ada Rohandi Yusuf, ada Karman Kamaluddin, itu pemain-pemain top di era mereka ya. Era 80-an 90-an ya. Akhirnya kita juara. Kita mewakili Sulawesi Selatan, Makassar untuk Popsi se-Sulawesi Selatan. Nah, disitulah mungkin bakat saya terasa tuh sebagai pemain sayap kiri, karena kan kenceng. Iya. Kenceng nih larinya nih. Iya, betul. Susah dibendung nih. Iya. Nggak tahu, mungkin karena bakat. Saya nggak pernah dilatih bagaimana tendang, crossing. Saya bisa-bisa aja. Jadi bisa aja sendiri, crossing, tendang, bahkan dalam posisi saya berlari pun saya bisa bikin gol. Bikin gol. Nah, itulah. sampai waktu itu kalau nggak salah, kalau di Tambak Sari tahun 87-88, kenapa larinya Hanafing itu kenceng? Karena ya omongan penonton di tribun. Makanya daging kuda katanya, makanya bisa larinya kenceng kan gitu. Ini omongan orang di tribun kan gitu. Kalau di tribun kan suka-sukanya gitu. Iya, Karena saking kencengnya. Nah, ini kita lihat tim ini. Ini adalah Niak Mitra tahun Ini yang 87 nih. Oh, tahun 87. Iya, 87. Nah, ini kebetulan saya juga pertama kali nonton di lapangan Pak Nafing waktu lawan Pelita Jaya. Iya. Ya, ini pengalaman saya pribadi saya. Nah, kemudian perjalanan selama di Niak Mitra Pak Nafing. Ini yang paling berkesan itu di mana? Karena saya lihat di profilnya Pak Nafing, ini mulai di Niak Mitra ini kan mulai tahun 82 ya, 82, ya. Sampai Niak Mitranya bubar. Sampai bubar. Iya. Gimana perjalanannya Jadi, itu? Ini tim kami yang saya terkesan. Iya. Ya. Karena setelah era senior lepas, Pak Wenas membangun tim junior. Merekrutlah beberapa pemain-pemain muda yang potensi. Memang tahun pertama kita belum lah. Artinya ya kita masih di papan tengah. Kompetisi tahun kalau tidak salah 85-86. Nah, tahun berikutnya mestinya kita sudah juara itu waktu itu tuh. Iya. Karena ada kasus Lampung kan waktu itu. Masih ingat kasus Lampung, kita mestinya menang. Iya. Karena salah satu Lampung memainkan pemain tidak sah. Oh. Jadi pemain itu sudah 2 kartu kuning dimainkan. Jadi otomatis kan kita seri. Iya. Otomatis kan kita dapat poin menang kan. Nah, akhirnya kita enggak jadi juara, kita hanya runner up, Pelita Jaya juara. Tahun berikutnya kita sudah juara. Nah, inilah pemain-pemain ini semua. Iya. Jadi ini yang sangat terkesan karena apa? Di usia kita yang masih muda, ya masih rata-rata di 27 tahun, 26 itu sudah meraih prestasi yang luar biasa gitu. Jadi ini Pak Nafing umur ini Pak Nafing ini sebelah kanan ini pemirsa. Jadi yang sebelah kanan sendiri. Jadi nggak tahu samping-samping nggak tahu, tapi yang pasti adalah Pak Nafing sebelah kanan. Jadi nanti bisa di zoom itu yang jongkok. Tukusnan, Jaya Hartono, Agus Haryanto. Oh. Yang berdiri Freddy Muli, Darmawan,
Joko Slamet, Benny Van Broeken, Yesi Mustamu, Al Haddad, Abdul Kamid. Iya, luar Jadi biasa. masih rata-rata 25 nih. 25 tahun ya? mereka, ya. Iya. Tapi Pak Nafing udah senior waktu di situ ya? Ya, sudah senior. Karena saya kan senior di antara teman-teman ini, karena saya paling lama sama Al Haddad. Al Haddad sama saya yang paling lama. Yang ini kan rekrutmen baru semua ini. Rekrutmen baru semua. Baik. Tapi rekrutmennya bagus gitu. Artinya ya inilah saya bilang perbedaan sepak bola sekarang dengan era Galatama. Galatama kita berlatih sepanjang tahun. Jadi kompetisi selesai, kita tetap latihan. Inilah yang membuat kenapa pemain-pemain muda itu cepat berkembang. Bayangkan dengan kita 2 tahun saja kita bisa juara Galatama ya. Baik. Kalau sekarang kan kompetisi selesai bubar. Betul. Kontrak selesai. Ya. Nanti mau kompetisi baru kumpul lagi. Bahkan yang lebih menurut saya sebagai klub profesional kan semestinya tidak perlu seleksi. Tapi kita kan masih dengar ada seleksi pemain. Ya, mestinya klub profesional ya contoh di era Galatama itu. Kita tidak pernah ada seleksi pemain. Ini yang kurang, mereka cari pemain. Dapat masuk ke Niak Mitra, dilihat 2-3 bulan, oke, permanen. Oh. Makanya itulah yang membuat kenapa Niak Mitra dulu pemain-pemain mudanya cepat berprestasi karena sepanjang tahun dia latihannya benar. Ya, ada spesifik training, ada semua dilatih oleh Pak Basri waktu itu. Iya. Termasuk Om Enas sebagai pemilik juga dia masukkan bagaimana cara taktik game yang benar gitu. Nah, inilah sehingga kita ini kompak. Ya. Jadi Bahkan sampai umur kita tua pun kita masih punya grup Niak Mitra karena kita sudah seperti keluarga. Bayangkan bisa 6 sampai 8 tahun kita kumpul. Iya. Nah, ini yang tidak dimiliki sekarang klub-klub kita di Liga Pro. Mestinya Liga 1 ini ya harus seperti itu. Ya, kan namanya profesional kan. Iya. Kontrak pemain itu harus jangka panjang. Berarti zaman dulu waktu era Galatama sebenarnya itu sudah mengarah ke profesional ya, dalam artian yang tadi disampaikan oleh Pak Nafing bahwa kontraknya udah jangka panjang, kemudian itu kalaupun toh ada kekurangan pemain hanya Tinggal tambah-tambah ini aja. kurang Jadi, ini aja kan. paling pemain yang tidak bagus ya degradasi. Iya. Atau ya diputus kontraknya. Ya, atau setelah habis masa kontrak ya dia dilepas. Tapi sudah disiapkan siapa pengganti gitu. Makanya ketika tim junior ini mau muncul, datanglah Jaya Hartono, datanglah Yesi Mustamu, datanglah Freddy Muli dari Perkesa kan, Iya. Yesi Mustamu dari Cilacap, dari Bali United. bukan Bali, Kaprina Bali. Bali Yuda kalau Bali Yuda. waktu itu. Oh iya, sorry, Jaya Bali. Hartono dari Medan. Tapi prosesnya kan tidak langsung jadi, 1-2 tahun baru masuk. Setelah jadi, karena memang cara latihannya benar. Nah, pemain-pemain ini kan jadi pemain nasional semua. Jaya akhirnya jadi pemain nasional, Yesi juga, Freddy juga, bahkan Kusnan pun juga sempat Ikut dapat panggilan tim nasional ya. Jadi tidak ada pemain-pemain Niak Mitra itu tidak mencicipi timnas, hampir rata-rata. Benny Van Broeken pun jadi pemain timnas. Iya. Ya karena itu tadi bahwa proses latihan inilah yang membuat mereka jadi bagus. Ya, apalagi anak-anak muda kan. Iya. Anak muda butuh. Bagaimana melatih teknik? Teknik nggak bisa datang dalam 1-2 bulan. Butuh waktu panjang. Belum taktiknya. Gitu. Jadi kalau kita hanya mempersiapkan tim 3 bulan, 4 bulan yang anak-anak muda, ya prosesnya hanya instan aja. Instan aja ya. Jadi seperti sekarang ini, jadi bahwa selesai kompetisi, kemudian selesai, habis gitu ya nunggu Tunggu lagi kan. Tunggu lagi. Dan itu yang membuat pemain-pemain kita kan jadi susah juga kan. Mereka yang mau hidup dari bola. Sekarang masa pandemi begini lah. Hampir 1,5 tahun banyak pemain yang tidak dapat penghasilan kan. Iya. Termasuk pelatih misalnya. Nah, coba kalau mereka di era Galatama model seperti itu nggak ada masalah, mau ada pandemi, mau ada Covid, mau ada tidak, mereka tetap berlatih. Latihan. Tetap dapat penghasilan juga kan gitu. Jadi inilah yang membuat tim mereka jadi solid gitu. Jadi satu tim yang kuat. Nah, membangun tim yang bagus kan nggak bisa nggak instan. bisa datang dalam waktu yang singkat. Iya. Makanya dalam filosofi kita di instruktur bahwa
tim senior yang hebat karena youth development-nya bagus. Nah, Pak Hanafing, tadi ada perjalanan dari Bima Kencana ke Niak Mitra. Nah, kira-kira pada saat di Niak Mitra, momen terbaiknya adalah pada saat mungkin tahun 87 yang juara. 87. Kemudian waktu itu kan Pak Hanafing kan ada spesialisasi sebagai kiri luar yang kalau kita lihat ini bola daerah itu udah pasti makanan yang ibarat kata menu lezat yang harus disantap untuk jadi satu crossing atau umpan yang untuk diserahkan oleh penyerang ya waktu itu setahu saya Muhammad Al-Haddad kalau mungkin ini ya, kemudian penyerang lain itu kira-kira gimana itu Pak? Jadi begini, penilaian seorang pemain itu kan pertama dari bakat. Ya. Kebetulan kami yang dari Makassar ini kebanyakan punya bakat-bakat yang luar biasa. Bakat alam. Ya, bakat dari sejak zaman senior-senior kami dulu ya. Dari Ramang, Anwar Ramang, putranya sampai ke kami ini ya. Jadi kebetulan di era itu PSM itu banyak melahirkan sayap-sayap yang luar biasa, yang kiri luar yang bagus. Kiri luar. Mulai dari Andi Lala, Iya. timnas, kemudian ada Dula Rahim, ya. kemudian saya. Hanafing, ya. Nah, mereka kan masing-masing punya bakat yang berbeda-beda. Kalau Dula Rahim punya spesialis dribbling yang bagus. Dia cepat. Dribbling ya, Dribbling, Dula Rahim itu ya. Bisa melewati orang dengan gampang gitu kan. Punya kecepatan dribble. Saya juga mungkin beda gitu. Itu bakat yang saya miliki bahwa saya punya kecepatan lari karena berangkat dari saya mantan atlet. Waktu saya SD SMP kan saya pelari 100 meter. Iya, ya. Jadi kecepatan itu sudah ada, sudah saya miliki gitu loh. Jadi gaya berlari itu sudah benar karena kan di atlet kan diajarkan kita kan. Nah, digabungkanlah dengan sepak bola. Jadi saya punya running with the ball, saya punya kecepatan dribble, itu yang saya miliki di waktu itu. Artinya menurut orang yang melihat saya kan kita nggak bisa nilai diri kita sendiri, tapi menurut orang bahwa kau punya ini gitu loh, kau punya kelebihan ini. Nah disempurnakanlah ketika saya ada di Niak Mitra tahun 82, 83, itu saya ke Niak Mitra disempurnakan di situ. Jadi ada latihan-latihan spesifik yang dilakukan oleh Pak Wenas waktu itu dikontrol oleh Pak Basri. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya nggak betah. Oh ya, iya, menarik ini. Sampaikan ke Pak Basri, saya panggil Teta kan. Teta, kalau begini latihannya saya pulang aja deh. Masa tiap hari saya harus kerja begini aja? Dorong bola, crossing. Dorong bola, crossing. Dribble, crossing. Nggak ada latihan lain apa? Gitu kan? Bilang sabar. Ya, memang waktu itu karena emosi anak muda kan pengen main. Betul, umur 18-an ya? 18, 19. Maunya ada game. Masa tiap hari ini aja kerja kita? Ternyata itulah yang betul. Itulah yang membuat spesialis spesialis pemain itu terasa dengan benar. Akhirnya apa? Kita bawa ke pertandingan. Di pertandingan itu sudah otomatisasi. Jadi crossing kita sudah tidak ada yang melengkung begini, sudah spin semua. Iya. Sudah kecepatan karena latihan kita sepanjang hari itu gitu. Jadi di drill itu terus ya? Itu drill namanya kan. Dan itulah yang membuat harga kita beda gitu. Karena kita punya kelebihan-kelebihan. Nah, itu yang membuat striker Niak Mitra itu mudah bikin gol. Kalau saya ambil crossing, sementara lari saya bisa nendang gitu kan. Iya. Bisa shooting, bisa crossing dan tidak ada yang pelan, semuanya keras. Semuanya spin. Nah, itu yang memudahkan seperti Samsul Arifin bikin gol, Al-Haddad bikin gol karena bola yang kecepatan yang cepat itu kan susah diantisipasi oleh goalkeeper atau penjaga gawang. Dan kalau kena kepala kan lebih cepat masuknya. Dan salah satu keistimewaan dari Pak Hanafing ini pada saat itu pemain, 1 kidal, 2 kekuatannya adalah tendangan kaki kirinya karena kidal itu luar biasa kencangnya gitu. Oh ini yang itu karena proses tadi itu. Proses berlatihnya. Ya, jadi ada bakat, kemudian bakat itu dilatih dengan benar. Nah, inilah yang harus diciptakan di pemain-pemain kita di akademi mestinya. Jadi bakat itu disempurnakan dengan latihan yang betul. Jadi saya banyak
latihan-latihan di Niak Mitra di awal-awal saya datang Iya. itu banyak latihan spesifik. Dorong, crossing, dorong, shooting, itu aja kerja saya. Nah, karena itu yang mungkin menurut Pak Wenas, ya ini memang seorang bos punya duit, dia sudah punya pikiran jangka panjang. Iya, iya. Dia sudah tahu bahwa nilai seorang pemain itu ada di spesifik masing-masing, ada di individu Skill masing-masing individunya ya. Samsul Arifin dengan kepala emasnya, dengan headingnya, heading apapun kalau kena Samsul Arifin masuk. Itulah nilai jual dia gitu loh, Iya, iya, iya. ya kan? Rudy Kelces dengan umpan-umpan jauhnya yang luar biasa, itu nilai dia, itulah Rudy Kelces gitu. Nah, mungkin itu juga yang dibuat. Pak Nafing. Ya, seperti saya punya stopper Joko Slamet dengan heading-headingnya yang luar biasa, itu nilai jual dia gitu. Nah, inilah yang disatukan oleh Pak Wenas bahwa ini punya kelebihan di sini, ini punya kelebihan di sini. Nah, kalau itu dijadikan satu kerja tim yang bagus, iya. akan melahirkan tim yang kuat. Iya, iya. Sampai Jadi- Niak Mitra juara Tapi itu bisa dibuat karena ada latihan-latihan spesifik. Nggak mungkin kita melakukan itu kalau tidak ada latihan itu. Jadi itu harus dilatih memang. Jadi sepanjang awal-awal saya bergabung Niak Mitra, memang itu yang mereka lakukan. sampai membuat rasa bosan karena 3 bulan terus. Ya pasti bosan, tapi kan jadi otomatisasi. Ya. Iya, iya, iya. Jadi bola sesulit apapun saya masih bisa crossing gitu. Bahkan saya bisa shooting dari sudut kecil. Karena memang proses latihan kita yang seperti itu. Yang sekarang kita tidak pernah lihat lagi yang ada di timnas sekarang atau pemain-pemain sekarang ini kan itu. Kalau sepengetahuan saya kan itu. Artinya bahwa secara ini talenta pemain-pemain legend itu memang ada spesialisasinya masing-masing itu. Nah, itu yang karena membedakan. kebanyakan sekarang mereka sudah mau kolektif. Mau bermain kolektif. Iya, iya. Ya. Padahal nilai jual orang itu ada di situ gitu. Ya. Ya contoh lah, kita lihat tim Brasil. Oh iya, iya betul. Kolektif ada, individu ada. Individunya ada. Makanya di mana-mana pemain Brasil itu ada di seluruh dunia, pasti ada pemain Brasil karena punya itu gitu. Bagaimana juga skill individu atau nilai individu tetap harus ada ya. Nah, itu enggak akan muncul begitu saja. Pasti dilatih, pasti melalui proses latihan. Nah, itu bisa jadi kalau dia punya youth development. Karena kalau di liga kan enggak mungkin. Iya, 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 iya. Kalau sudah di liga enggak mungkin dia dilatih. Karena apa? 2 bulan kemudian dia sudah kompetisi. Jadi pemain-pemain di liga itu adalah proses pemainnya sudah matang di bawah mestinya. Ya. Jadi grassroots-nya, youth development-nya, pembangunan pemain usia mudanya ini harus benar dulu. Sehingga ketika dia masuk ke senior, dia sudah matang di situ. Makanya seperti yang kita lihat di pembinaan di Eropa, liga-liga Eropa ya, seperti kita kemarin ke Spanyol. Wajar-wajar saja kalau dia 17 tahun sudah main di liga. Karena proses pembinaan usia mudanya udah benar. Plus kompetisinya yang bagus. Ya, kita kompetisi kelompok umur kita mana yang tertata dengan baik. Di era saya hanya Suratin Cup. Sama Ornas, sama Popsi waktu itu. Iya, 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 iya. Hanya 2 gitu loh. Ya kan baru era ini aja baru ada namanya Elite Pro Academy. Betul, Elite betul. Pro Academy kan baru masuk tahun ketiga, tahun keempat ini. 3 keempat ini ya. 1 tahun kan? Iya, betul. Nah, bayangkan berapa puluh tahun kita ke bawah. Kita ndak bina. Makanya ya ndak heran sekarang kalau Vietnam sudah melahirkan tim yang berkualitas. Karena dia sudah bangun 10 tahun yang lalu. Seorang Evan Dimas saja yang menurut kita itu bagus, tapi menurut Mila, Mila belum, masih banyak kekurangan gitu. Nah, inilah jadi perhatian kita ketika saya ada di instruktur, saya baru kita feedback ke belakang, baru kita paham bahwa memang youth development kita yang nggak bagus. Kalau mau sepak bola kita bagus, youth development ini harus dibangun dengan benar, tata dengan betul. Siapa direktur teknik, siapa pelatihnya. Kalau enggak, ya sudah, seperti inilah wajah sepak bola kita.